Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita sampai pada malam ini, pada detik ini, diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga malam ini kita ada di dalam malam 17 Agustus, disebut dengan malam kemerdekaan, malam yang bersejarah bagi bangsa Indonesia ini. Tidak akan lepas dari pepatah Arab, ada yang disebut dengan pepatah hubbul watan minan iman, yang dijadikan prinsip-prinsip dasar diantaranya di kalangan Nahdliyin, hubbul watan minan iman. Sebagian besar banyak orang beranggapan nasionalisme yang terbaik atau hakiki yang sejati, mungkin ada yang banyak takrif lah, banyak definisi dari mereka. Ada yang mengartikan orang yang nasionalis yang terbaik adalah ada yang pakai kostum yang Indonesia banget gitu, seperti kemana-mana selalu pakai baju nasional, pokoknya pakai baju, harus pakai baju nasional, pakai songkok nasional, pakai sarung nasional, mungkin itu disebut nasionalis yang terbaik atau pencinta tanah air yang terbaik. Ada yang mengartikan pecinta yang terbaik itu kalau gereja yang bawa bendera, atau di rumahnya bawa bendera, atau selalu menyanyikan hubbul watan minal iman. Apakah seperti itu yang disebut nasionalis? Ya, diantaranya. Tapi tidak sejatinya, yang hakiki tidak seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, pecinta tanah air yang sejati adalah orang yang bisa mengharumkan nama negaranya, orang yang bisa mengharumkan nama negaranya, nama desanya mungkin. Dengan apa? Ya banyaklah disebut oleh para ulama. Seperti diantaranya Syekh Mustafa Al-Ulayn di dalam Idhatun Nas itu menyebutkan pecinta tanah air yang sebaik, yang sejati adalah dia tambah semangat dalam belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Selalu berkreasi untuk bagaimana sekiranya negaranya menjadi harum. Bukan hanya kalau gereja teriak-teriak negara. Yang tidak bawa bendera bukan nasionalis. Yang tidak letakkan bendera di rumahnya disebut PKI mungkin. Yang enggak juga. Kadang yang tidak kemana-mana bawa bendera, di rumahnya kadang tidak punya bendera, tapi dia nasionalis yang terbaik. Dia selalu istiqomah dengan apa yang menjadi kebanggaan negaranya. Ya, seperti contohnya Nasrul Ilm, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, dan seterusnya. Dan sebaliknya, pecinta tanah air yang sejati tidak menimbulkan marahnya Allah kepada negara tersebut gara-gara perilaku seseorang. Itu bukan pecinta tanah air. Gara-gara merayakan 17-an sampai tidak melaksanakan sholat, itu bukan nasionalis yang terbaik. Gara-gara 17 Agustus sampai tak sholat, gara-gara gerak jalan, itu yang menimbulkan durhaka kepada Tuhan.
bukan nasionalis itu. Disebut dengan adu sultan atau aduullah, musuhnya Allah. Kalau sudah menjadi musuhnya Allah, orang yang dibenci oleh Allah, maka negara itu menjadi dibenci oleh Allah gara-gara ada penghuni manusia yang seperti ini. Ada sedikit cerita. Habib Ali Al-Habsyi, Kuitang, apa ya, Jawa Barat. Yes, Ketika beliau pernah berkunjung, ya pada zamannya itu, berkunjung ke Hadramaut. Habib Ali Habsyi Kuitang kunjung ke Hadramaut. Sampai di Hadramaut, kita sudah tahu kan Hadramaut kan negeri para wali. Sampai di sana ternyata beliau tuh ibadahnya langan lain orang Hadramaut. Ibadahnya, kesolehannya, kealimannya. Sampai orang-orang pada waktu itu ya keton, kagum kepada Habib Ali Habsyi. Orang mana ini? Indonesia. Kok bisa orang bisa mencetak orang seperti ini? Saya kira ini orang Hadramaut. Ternyata, ya inilah nasionalis yang terbaik. Negaranya menjadi harum gara-gara dia. Kita kadang ada orang sini, naudzubillah, orang Indonesia, dia tidak kerasan di rumahnya, pergi ke Australia. Di Australia dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya, orang gimana itu? Orang Indonesia. Gitu orang Indonesia itu. Itu bukan pecinta tanah air yang sejati. Dia sudah menjadikan negaranya menjadi buruk di mata dunia. Di mata orang lain. Di mata negara-negara yang lain. Bukan pecinta tanah air. Jadi kalau disederhanakan, pecinta tanah air yang sejati itu adalah orang yang cinta tanah air yang sejati adalah orang yang berjalan di jalan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Dia selalu menganjurkan kepada hal-hal yang baik, selalu istiqomah pada Tuhannya, mengajarkan pada negaranya, kepada bangsanya, kepada rakyat untuk selalu baik, selalu menunjukkan hal-hal yang terbaik. Itu pecinta tanah air. Makanya ada debu ad-din al-muamalah. Agama itu bermuamalah. Muamalah yang baik, berhubungan dengan orang lain yang baik, bukan ad-dinu gamis, ad-din apa, tapi agama kita mengatakan ad-din itu kalau udah yang bertongkat ya enggak, ad-din itu kostum enggak, ad-din itu sejadah enggak, tapi ad-dinul muamalah, agama itu bermuamalah, muamalah dengan baik. Jadi pecinta sejati itu amal, perbuatan. Bukan hanya dibuktikan dengan lisannya saja. Aku cinta tanah air, aku cinta tanah air, aku cinta tanah air. Tapi kelakuannya menimbulkan tanah airnya menjadi jelek gara-gara perilakunya. Kalau kerja minuman keras, itu bukan pecinta tanah air, itu memburukkan nama negara-negaranya. Orang Indonesia kok gitu ya. Akan cemar. Dan itu mendatangkan belain pangeran. Berarti bukan pecinta tanah air. Buktikan pada dunia kalau kita cinta tanah air yang sejati, yakni dengan amalia kita, dengan perbuatan kita, sekiranya menyenangkan orang lain, mengharumkan negaranya, dan juga disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin begitu sejatinya. Ya, mungkin diantaranya ditingkatkan pendidikan karakter, bukan karakter menurut kebanyakan orang, tapi karakter yang mendarah daging, yang menjadi kebiasaan. Sholat nggak usah dipaksa, zakat nggak usah dipaksa, sedekah nggak usah dipaksa. Kopen anak yatim bukan tanggal-tanggal Muharram. Tanggal-tanggal Muharram anak yatim. Selain Muharram, enggak. Jadi mungkin titik tekannya ya harus terbiatul haq. Pendidikan yang benar adalah ruhul hayat.
ruhnya kehidupan. Wal ulum atau wal ilmu damul hayat, damul watan. Ilmu adalah darahnya negara ini. Kalau sudah ilmu ini sudah, kalau sudah ilmu berarti negara ini menjadi maju, maka negara ini akan menjadi baik. Maju dan tidak negara apabila ilmu sudah menjadi prioritas utama. Wala tumkinuna al-hayat as-sa'idah, maka tidak mungkin kita bisa hidup menjadi sa'idah, beruntung bahagia, illa bihima, kecuali dengan keduanya, yakni dengan ilmu dan pendidikan yang benar. Ilmu dan pendidikan yang benar, karena ilmu dan pendidikan berbeda. Apabila dua ini sudah menjadi prioritas negara, maka insya Allah negara itu akan menjadi baik. Karena apa? Semuanya sudah paham, semuanya sudah tawadhu. Tidak ada negeri itu isi orang-orang sombong, tidak ada negeri itu isi orang-orang yang pendendam dan seterusnya. Maka pastinya menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin begitu. Itu menurut saya makna pecinta tanah air yang sejati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.